Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam kasih Tuhan Yesus. Sebelum saya akan memulai pembacaan firman Tuhan dan renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan sorga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu yang sudah Kau limpahkan buat kami. Sampai hari ini Kau memperlihatkan kuasa-Mu, memberkati, melindungi kami. Kalau hari ini kami ingin mendengar firman-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, supaya tiap-tiap perkataan dalam lidah bibir hamba-Mu semua dari firman-Mu. Yang bukan dari firman-Mu tolong kunci rapat-rapat. Semua yang mendengar diberkati Tuhan, diberikan kemampuan oleh Roh Kudus, dan boleh mengerti dan bisa lakukan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Terima kasih, pakai hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang pernah kita baca dalam keseharian dan pernah kita alami dalam keseharian. Yaitu judul firman Tuhan, jangan khawatir. Kita akan baca Matius 6, 25-34. Saya akan bacakan firman Tuhan, judul perikopnya hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesalahan sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam firman Tuhan diawali dengan kata karena itu. Ini menunjukkan bahwa sebelum terjadi sesuatu, Tuhan sudah memberikan tuntunan kepada kita. Yaitu tuntunan apa? Di atas ayat yang kita baca, Matius 6 itu, tentang hal mengumpulkan harta. Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca Matius 6:19 sampai yang ke-24. Tapi kita tidak bahas itu. Maka dari itu firman Tuhan mengatakan, karena itu, berarti kita, Bapak Ibu, seringkali khawatir akan masalah keuangan kita. Yang pertama, ada juga yang masalah khawatiran kesehatan, rumah tangga, pelayanan, dan lain sebagainya. Dan ini Tuhan Yesus sudah memberikan tuntunan melalui ayat firman Tuhan itu. Karena itu, nah, ajaran, bimbingan Tuhan, dan sekaligus kekuatan sudah Tuhan beri kepada firman Tuhan yang kita baca hari ini. Yang berarti kita diajar oleh Tuhan tidak boleh khawatir akan hidup kita. Yang tentunya soal makan, minum, apa yang kita pakai. Kata khawatir dalam bahasa Yunani merimao, yang artinya menjadi cemas sekali, sehingga menjadi bermasalah. Nah, arti khawatir ini artinya yang berkelebihan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Manusia memang diciptakan boleh khawatir,
tetapi tidak boleh dalam zona kekhawatiran tersebut. Takut boleh, tetapi dalam hal ketakutan tidak boleh, Bapak Ibu. Apa yang belum terjadi sudah kita pikirkan. 1 minggu akan datang, 1 bulan yang kemudian, itu kita pikirkan. Entah kita untuk bayar apa, uang sewa rumah, atau untuk anak sekolah, kuliah, untuk yang kita makan, apalagi yang di PHK dan sebagainya. Tuhan mengajarkan kepada kita orang yang percaya, merimao. Artinya tidak boleh menjadi cemas sehingga menjadi bermasalah dalam hidup kita. Sedangkan Tuhan berkata, hidup itu lebih penting daripada makanan. Artinya apa, Bapak Ibu? Dengan hidup kita bisa mencari makanan bersama dengan Tuhan. Dengan hidup kita bisa bebas. Dengan hidup kita bisa memberitakan firman Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Amin, Bapak Ibu sekalian. Pandemi di saat seperti ini, Bapak Ibu, banyak orang khawatir. Hari ini saya diizinkan Tuhan ada di Pulau Bali, di salah satu hotel Pulau Bali yang kami nikmati karena anugerah Tuhan. Di sini kalau kita lihat pas hari-hari ini, Bapak Ibu, Pulau Bali sangat menyedihkan. Kita berdoa terus untuk Indonesia, khususnya Pulau Bali, agar Indonesia dijamah Tuhan, Pulau Bali juga dijamah Tuhan, dan dipulihkan oleh Tuhan. Kalau kita melihat, Bapak Ibu, biasanya jalan macet, biasanya jalan itu ramai, terutama di kota, di Jalan Kute, itu biasanya ramai sekali, hotel-hotel hingar-bingar. Istilahnya kota yang jalan yang tidak pernah tidur, kota atau jalan yang tidak pernah tidur, karena tiap malam hingar-bingar. Orang-orang pendatang dari luar negeri, baik domestik, itu datang ke Pulau Bali, khususnya di Kute. Pantainya ramai sekali, dan otomatis hotel-hotel penuh semuanya. Tetapi apa yang kita lihat hari-hari ini? Saya melihat beberapa hari yang lalu, banyak hotel karyawannya sudah di PHK, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hotelnya sepi, nggak ada pengunjung, bahkan pengurangan demikian banyak. Hotel yang besar cuma dijaga hanya beberapa orang. Otomatis untuk maintenance-nya, Bapak Ibu, untuk pemeliharaannya, semuanya serba minim. Kamarnya juga minim untuk dipelihara karena keterbatasan tenaga yang mereka untuk mengerjakan hotel-hotel tersebut. Nah, betapa mirisnya Bapak Ibu kita lihat. Seolah-olah kita ini, Bapak Ibu, di Kute itu milik pribadi, privat istilahnya. Kita jalan sendiri, tidak rame, kita kemanapun enak, on time, bisa tepat waktu, kita bisa belanja kemana-kemana, tapi ada banyak yang tutup. Saya bertanya kepada salah satu toko swalayan, saya tanya, berapa omsetnya untuk saat ini? Aduh, dia bilang sepi sekali, Pak, 1 hari cuma dapat 100.000. Padahal omsetnya jutaan, Bapak Ibu. 1 hari bisa cuma dapat 100.000. Kalau kita melihat seperti ini, dan kita diizinkan, kita di Pulau Bali, Bapak Ibu, apa kita nggak miris? Orang pariwisata ngomong, Pak, saya cuma bisa melakukan hal-hal pariwisata. Saya di sawah tidak bisa, kerja lain tidak bisa. Dia seorang foto-foto, Bapak Ibu, di salah satu tempat pariwisata. Hari ini saya nggak dapat uang. Sedangkan saya digilir dengan teman-teman 2 hari sekali bekerja. Kalau saya nggak dapat uang, bagaimana saya bisa bayar anak uang sekolah, untuk makan, untuk beli beras, dan lain sebagainya. Nah, betapa mirisnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang kita ketahui saat ini di Pulau Bali. Nah, kalau kita sudah melihat seperti itu, pas kita ada di Pulau Bali, apakah kita tidak khawatir menghadapi masalah seperti itu? Sangat relevan sekali Bapak Ibu kalau kita ini khawatir. Sangat masuk akal sekali kalau kita ini khawatir. Tetapi hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita semua, supaya kita jangan merimau. Jangan cemas yang berlebih-lebihan. Kenapa? Karena Tuhan punya kuasa. Tuhan Maha Besar. Tuhan yang bisa melindungi, memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian.
kita harus tahu, kita hidup asal kita percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan bekerja, maka Tuhan yang akan menolong kita dalam setiap permasalahan hidup kita. Berapa banyak juga saya punya teman, omset besar dalam satu, dia punya spare part fotokopi. Orang Indonesia semuanya harus melalui dia, melalui papanya. Tetapi apa daya sekarang? Seluruh sekolah tutup, universitas tutup, fotokopinya mangkrak Bapak Ibu. Biasanya yang hasilnya sangat luar biasa, minim sekali ya, seperti swalayan tadi. Hasilnya 100.000, 200.000 dalam satu hari. Nah Bapak Ibu, toko juga sepatu yang besar-besar juga. Ada yang tidak produksi sampai 1 tahun sepatu, khususnya sepatu sekolah. Tidak produksi 1 tahun. Menggambarkan betapa beratnya mereka semua. Saya punya teman, salah satu sales dari sepatu yang cukup terkenal juga. Dia mengatakan kalau ini sekolah tahun ini tidak dibuka, bosnya bisa gulung tikar. Kenapa? Karena stok di gudang, dia menyebutkan dengan angka fantastik, dengan ratusan miliar. Kalau ini tidak dibuka, bosnya pasti gulung tikar. Dia bilang seperti itu. Karena seorang pedagang biasa berhubungan dengan bank Bapak Ibu. Nah kalau memang tidak dibuka, bunga bank akan berjalan terus. Apakah kita tidak khawatir, tidak cemas menghadapi seperti itu? Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan cemas. Yang usaha seragam sekolah Bapak Ibu, berhenti, tidak produksi. Mereka semua juga dari kalangan yang besar sampai kalangan yang menengah dan kecil, mereka semua kena imbas. Ada yang jadi pekerjaan sampingan lainnya, ada yang jadi apa untuk mereka hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ayat yang ke-26 dikatakan, pandanglah burung-burung di langit. Secara tidak langsung Bapak Ibu, kalau kita mempunyai masalah, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk memandang ke langit Bapak Ibu. Untuk melihat burung-burung di udara. Apa sih artinya? Saya sendiri sebenarnya lucu ya, kalau kita punya masalah, kita melihat burung-burung di udara. Tapi Tuhan ajarkan seperti itu. Lihatlah, pandanglah burung-burung di langit. Yang artinya apa Bapak Ibu? Burung itu loh tidak bekerja. Burung tidak menabur, tapi burung dipelihara oleh Tuhan. Saya pernah lihat di TV, bagaimana saya ini penasaran gitu. Cara makan burung itu begitu berjuta-juta, mungkin bermiliar-miliar, karena spesiesnya banyak sekali gitu. Tapi Tuhan bisa pelihara. Tuhan bisa mampu, bahkan maha mampu memelihara. Suatu ketika saya melihat TV, saya setel channel Discovery. Di situ ada satu laut Bapak Ibu. Laut itu bergulung-gulung ombaknya. Begitu dia bergulung-gulung ombaknya, dihamburkanlah ke tepi pantai. Begitu menghambur ke tepi pantai Bapak Ibu, itu disertai dengan beribu-ribu, bahkan mungkin puluhan ribu ikan-ikan yang terdampar kecil-kecil itu di tepi pantai. Dan ikan itu masih hidup. Dan begitu dihamparkan Bapak Ibu Saudara sekalian, itu burung-burung otomatis dari atas turun untuk ngambil satu ekor berkelebihan yang diberikan Tuhan. Bahkan saya lihat ada manusia bawa ember, bisa dia ngambil itu ikan-ikan juga, berpuluh-puluh manusia ngambil, dipenuhi ember-ember itu Bapak Ibu. Ini kasus 5 roti 2 ikan terjadi juga Bapak Ibu. Burung-burung makan kenyang, manusia makan kenyang, ikannya masih sisa Bapak Ibu. Itulah kemahakuasaan Tuhan Bapak Ibu. Nah, kita disuruh melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, burung-burung di udara. Apa artinya burung-burung di udara Bapak Ibu? Apa artinya semua ini? Karena kalau kita melihat burung-burung di udara saja dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita yang percaya kepada Tuhan, pasti dalam keseharian, dalam apapun juga, bahkan minggu, bulan, tahun lepas tahun, Tuhan pelihara kita. Amin. Janganlah kita khawatir Bapak Ibu dengan apa yang kita mengalami masalah. Pak, kok boro-boro lihat burung Pak? Masalah kita aja nggak bisa selesai, mana ada waktu untuk melihat burung. Nah itulah keunikan Tuhan. Kita disuruh melihat dulu, memandang dulu burung-burung di langit itu. Nah,
berarti ada arti yang sangat bagus yang tersirat di dalamnya, yaitu bahwa burung aja dipelihara, apalagi kita sebagai ciptaannya. Pasti kita dipelihara Tuhan. Amin. Ayat 27 yang dikatakan, karena kekhawatiran Bapak Ibu, apakah bisa menambahkan sehasta saja? 27 dikatakan, siapa di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Nah, apakah dalam sehasta saja kita ini bisa menambah kekhawatiran kita? Sehasta cuma 45 cm Bapak Ibu. Berarti kalau kita tidak bisa menambah umur kita, ngapain kita harus khawatir? Akibatnya apa Bapak Ibu? Kita bisa stres, bunuh diri. Banyak terjadi di mal-mal bulan Maret kemarin, ada yang jatuh bunuh diri. Bunuh diri nimpa orang lagi. Orangnya patah tulang lagi, 2 orang. Mungkin yang ketimpa itu bisa ngomong, kamu bunuh diri, ngajak-ngajak aku sampai aku patah tulang. Kan seperti itu juga. Nah, karena khawatir yang berlebih-lebihan, Mary mau, akhirnya terjadi bunuh diri. Ayat 28 sampai 30, Tuhan berbicara soal pakaian. Tuhan sudah perhatikan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak telanjang. Yang artinya apa? Tidak telanjang, tidak lapar. Ada rumah yang disiapkan untuk Tuhan. Kalau kita memang saat ini belum memiliki rumah pribadi, terus mintalah kepada Tuhan, mintalah belas kasihan kepada Tuhan. Tuhan Maha Sanggup untuk memberkati kita Bapak Ibu. Kita tidak boleh memikirkan apa yang kita pakai, kita makan, kita minum, karena Tuhan sudah jamin. Ayat 31 sampai 32, kita harus percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sangat sempurna. Amin. Penyertaan Tuhan itu sangat sempurna. Siapa manusia yang bisa menolong kita Bapak Ibu? Mungkin kita berharap kalau kita saat ini mengalami masalah keuangan, kita berharap ada saudara kita yang bisa menolong karena dia kaya. Ingat Bapak Ibu, manusia tetap manusia. Manusia pada intinya dalam firman Tuhan dikatakan tidak ada yang baik. Meskipun itu saudara sendiri, tidak ada yang baik Bapak Ibu. Jadi harus percaya kepada Tuhan. Percaya 100% kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Kalau kita menaruh harapan kita kepada saudara kita, dikatakan apa firman Tuhan? Terkutuklah. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan. Kalau kita sakit juga, kebanyakan orang percaya kepada dokter. Apakah milih dokter terbaik? Boleh. Boleh. Tapi harus kita ingat, kita harus utamakan Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan. Bahwa dokter juga manusia. Dia punya keterbatasan. Kalau kita sakit, kita datang kepada Tuhan. Kita berobat kepada Tuhan. Campur tangan Tuhan. Melalui dokter itu, melalui obat-obatan, kita boleh disembuhkan oleh Tuhan. Ayat emas kita pada hari ini, ayat 33. Ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berarti kita disuruh cari kerajaannya serta kebenarannya. Ayat emas ini sangat penting dalam hal kekhawatiran Bapak. Harus cari Tuhan dulu. Kalau kita khawatir, kita depresi, jangan kita termenung akan masalah itu. Jangan kita pernah memikirkan terus masalah itu Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan mengajarkan apa? Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nanti kalau kita terus memikirkan masalah seperti tadi, kita stres. Stres terus Bapak Ibu, ujung-ujungnya kepingin mati. Nah kalau orang stres, memikirkan terus, saya yakin dan percaya hubungannya dengan Tuhan itu kurang Bapak Ibu. Kurang. Kenapa? Karena lebih besar masalahnya daripada Tuhan. Kalau orang hubungannya dengan Tuhan terus konsisten Bapak Ibu, dia akan memikirkan Tuhan. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, tapi dia tetap menyerahkan kepada Tuhan. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada Bapak Ibu sekalian, supaya kita ini mencari kebenaran Tuhan. Jangan mencari yang lainnya.
Kalau kita cari yang lainnya, kita akan kecewa seperti tadi Bapak Ibu. Kita akan kecewa. Saya pernah mengalami banyak hal seperti itu, makanya saya bisa berkata, kalau kita mengandalkan manusia, kecewa kita. Karena manusia pada dasarnya itu firman Tuhan mengatakan kurang baik. Karena punya sikap egois dikatakan seperti itu. Nah ayat 34, ayat yang terakhir mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mengajarkan apa? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun? Tidak, cukup sehari. Nah kalau kita sudah diajari Tuhan, kesusahan itu cukup sehari karena besok punya masalah lagi. Besoknya lagi punya masalah yang berbeda-beda. Makanya kita tidak boleh merenungkan, menyimpan masalah itu sehingga kita bisa stres Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah intinya Bapak Ibu Saudara sekalian, akhir firman Tuhan pada hari ini, masalah boleh datang. Seperti cerita dari Cina yang mengatakan kita tidak boleh melarang burung terbang di atas kepala kita. Kita tidak bisa melarang Bapak Ibu, dia akan terbang. Tetapi kita bisa melarang dia kalau dia bersarang di rambut kepala kita. Nah artinya apa? Masalah boleh datang. Begitu datang masalah, jangan biarkan masalah itu hinggap di kepala kita, masuk ke dalam pikiran kita Bapak Ibu. Masalah boleh datang, tapi kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Mungkin berat bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada masalah yang ringan, tapi semuanya itu masalah berat. Tapi kita diajarkan oleh Tuhan hari ini untuk semuanya jangan takut dan khawatir. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah dalam jemaat GKI Kana saat ini. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan selalu menolong setiap permasalahan daripada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kata-kata yang terakhir mengatakan, kesuksesan hanya bisa diraih dengan banyak proses, bukan banyak protes. Saya ulangi, kesuksesan hanya bisa diraih dengan banyak proses, bukan banyak protes. Sekian dulu firman Tuhan, kita akan tutup dengan doa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan isi hati-Mu. Tetapi biarlah Roh Kudus yang akan memampukan setiap yang mendengar, sehingga setiap yang mendengar boleh mengerti betapa baiknya Engkau, betapa sangat sayangnya Engkau kepada kami semua, sehingga Engkau mengajarkan kepada kami bahwa kami tidak boleh khawatir. Terima kasih Tuhan buat semuanya, terima kasih. Biarlah semuanya Tuhan dijamah oleh Tuhan. Jemaat di sini semuanya dijamah oleh Tuhan. Yang sakit dipulihkan Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Yang mengalami masalah, Tuhan beri jalan keluar. Yang mengalami masalah keuangan, Tuhan berkati dengan limpahnya. Dan melalui ini semua mereka semakin dekat kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Kami percaya bahwa Tuhan ada sampai saat ini. Dan mujizat-Mu tetap ada sampai saat ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.